Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Syafni dengan NIM 242410102015. Di sini saya akan membuat video pengerjaan atau penjelasan dari modul 5 dan modul 6 praktikum PSGL kelas A. Jadi pada modul 5 ini soal nomor 4 yaitu diminta untuk membuat view yang menampilkan total pengiriman per shipper atau perusahaan pengiriman. Jadi yang dilakukan adalah menuliskan sintak untuk membuat view-nya yaitu create view. Nama view-nya itu total pengiriman per shipper. Di sini saya menamai total pengiriman per shipper as select company name. Ini dari tabel shippers, ini untuk ditampilkan nanti dialiaskan sebagai company. Kemudian karena diminta untuk menampilkan total pengiriman, itu meng-count atau menghitung order ID dari tabel order. Dialiaskan total pengiriman. Diambil dari tabel orders, dialiaskan O, dijoin dengan tabel shippers, dialiaskan S, on order ship via sama dengan shipper as shipper ID. Jadi di tabel order itu adanya ship via. Jadi eh, produk ini itu dikirim melalui shipper mana. Itu di ship via itu hanya berisi angka atau ID-nya aja. Jadi ship via itu sama kayak shipper ID tapi versi di order di tabel order gitu. Di group by menggunakan company name. Coba dijalankan. Ini view-nya sudah berhasil dibuat. Select. Nah, jadi hasilnya akan tertampil seperti ini. Itu akan ada menampilkan kolom company dan kolom total pengiriman. Yang berisikan itu Federal Shipping, itu berarti sudah melakukan pengiriman sebanyak 255. Kemudian ada Speedy Express, itu melakukan pengiriman 249. Kemudian Unit United Package itu melakukan sebanyak 326. Seperti itu. Selanjutnya pada soal nomor 5 ini diminta untuk membuat view yang menampilkan daftar produk terlaris, yaitu produk dengan jumlah total quantity yang paling banyak dipesan, lengkap dengan nama produk, kategori, dan total quantity yang terjual. Berarti ini tuh diminta untuk menampilkan produk dengan jumlah yang paling banyak terjual, atau kuantitinya itu yang paling banyak terjual itu produk apa. Untuk mengetahui quantity yang sudah terjual, itu ada pada order details. Order details. Ini coba. Nah, pada order details ini tuh akan tertampil order ID ini, itu produk yang diorder itu apa, unit price-nya berapa, dan kuantitinya itu ada berapa. Nah, itu nanti yang akan dihitung itu kuantitinya ini, itu produk mana yang paling banyak terjual, produk mana yang paling banyak terjual. Oke, itu karena dibuat dalam bentuk view, itu menggunakan create view, namanya ini dinamai daftar produk terlaris. Ini yang karena diminta menampilkan nama produk, kategori, dan total kuantiti yang terjual, itu melakukan select pada product name yang berasal dari tabel produk, dialiaskan sebagai nama produk, kemudian melakukan select pada kategori name, pada tabel kategoris, dialiaskan kategori, kemudian ini yang dijumlahkan itu adalah kuantiti dari eh, produk yang terjual itu diambil dari tabel order ID yang dialiaskan OD. Ini dialiaskan total quantity terjual. Kemudian ini dari from order details OD, kemudian dijoin dengan products menggunakan product ID, dijoin lagi menggunakan dijoin dengan kategoris, dialiaskan C menggunakan kategori ID, kemudian di group by berdasarkan product name dan kategorinya, kemudian di order by total quantity yang terjual itu di descending atau yang paling banyak itu akan berada di paling atas. Coba di create.
Ini view-nya sudah berhasil di-create. Untuk menampilkan seperti biasa menggunakan select all, menggunakan select daftar produk terlaris. Nah, ini akan tertampil nama produknya, kategorinya, dan total quantity yang terjual. Jadi ini yang paling banyak itu adalah produk Camembert itu dengan kategori dairy product itu terjualnya sebanyak 1.577. Seperti itu. Jadi produk yang paling terlaris itu adalah produk yang nomor satu ini. Kemudian diikuti lagi semakin ke bawah itu akan semakin sedikit. Selanjutnya adalah modul ke-6 yaitu modul statement. Ini diminta untuk membuat sebuah pernyataan SQL untuk mengecek status stok produk pada tabel produk. Jika nilai unit in stock-nya itu sama dengan 0, maka akan menampilkan pesan produk sedang kosong. Tapi jika nilai unit in stock-nya itu lebih dari 0, maka akan menampilkan pesan produk tersedia. Ini menggunakan do, declare, di declare v product ID integer. Jadi ini membuat variabel product ID dengan tipe data integer. Itu tiga ini nanti kita mau ngecek produk ID yang keberapa gitu. Kemudian ini juga membuat variabel product name dengan tipe data varchar, membuat variabel product stock dengan tipe data integer. Yang karena yang ditampilkan itu product name dan jumlahnya di stok itu berapa, yang diselect juga product name dan unit in stock. Kemudian into v product name, variabel yang sudah dibuat tadi, dan v product stock. Ini dimasukkan di sini. Diambil dari tabel produk di mana produk ID sama dengan V product ID. Jadi disamakan produk ID yang di tabel asli itu disamakan dengan V product ID yang akan kita buat nanti. If ini persyaratannya, jika V product stock itu sama dengan 0, then price notice itu akan menampilkan pesan produk apa itu sedang kosong. Ini juga disertakan variabelnya. Tapi else jika tidak memenuhi persyaratan sebelumnya, maka akan memunculkan pesan produk apa itu tersedia. Karena di sini ini eh, diminta untuk memanggil produk dengan produk ID 3, maka nanti akan tertampil produk ID 3 itu. Coba di run. Nah, ini produk aniseed sirup itu tersedia. Berarti produk ini tuh berproduk ID 3 dan stoknya itu masih tersedia. Untuk soal selanjutnya itu gunakan case statement untuk mengelompokkan harga produk unit price ke dalam kategori berikut. Harga murah jika unit price-nya itu kurang dari 20, harga sedang jika unit price-nya antara 20 dan 50, harga mahal jika unit price antara 51 dan 100, harga sangat mahal jika unit price-nya itu lebih dari 100. Tampilkan product name, unit price, dan kategori hasil dari case tersebut. Yang perlu dilakukan sama seperti sebelumnya, itu pasti mendeklarasikan variabelnya, itu ada v produk, tipe datanya tetap integer, ini mau mengecek produk dengan ID produk ID 9, kemudian ada variabel product name, ini tipe datanya varchar, v product price itu variabel itu tipe datanya numerik, v produk kategori, tipe datanya varchar. Kemudian yang diselect itu adalah product name dan unit price karena ingin menampilkan product name dan unit price-nya. Kemudian into v product name dan juga unit product name-nya itu into v product name, unit price-nya itu into v product price. Kemudian diambil atau dari tabel produk di mana product ID itu disamakan dengan v product ID. Case-nya, jika v product price itu kurang dari 20, akan menampilkan pesan harga murah. Tapi jika v product price-nya itu antara 20 dan 50, itu akan menampilkan pesan harga sedang. Jika v product price-nya itu antara 51 dan 100, itu akan menampilkan pesan harga mahal. Tapi jika tidak memenuhi ketiganya, berarti kan produk tersebut itu lebih dari 100, itu akan menampilkan pesan harga sangat mahal. Price notice ini produk
apa dengan harga berapa itu kategorinya apa. Karena di sini itu yang diminta produk dengan produk ID 9, maka yang akan ditampilkan nanti itu juga produk dengan produk ID 9. Nah, ternyata produk dengan produk ID 9 itu bernama Nishiko Beniko, harganya ada 97, kategorinya harga mahal karena berada di antara 51 dan 100. Kemudian yang nomor 12 itu buatlah block while loop untuk menampilkan 5 produk pertama dari tabel produk. Gunakan variabel penghitung untuk menampilkan produk ID dan produk name. Satu persatu selama kondisi loop masih terpenuhi. Jadi ini diminta untuk menampilkan 5 produk pertama dari tabel produk dan yang ditampilkan itu produk ID dan produk name menggunakan while loop. Jadi yang pertama itu membuat variabel vCounter integer ini dimulai dari 1, jadi nanti itu loopingnya itu dimulai dari angka 1. Jadi produk ID-nya itu nanti akan dimulai dari 1. V produk ID itu integer, kemudian Vmax integer 5 karena yang diminta di sini itu adalah 5 produk aja, maka Vmax-nya atau batasnya itu nanti 5 sampai 5. V product name-nya itu tipe datanya varchar. Kemudian while vCounter kurang dari sama dengan Vmax. Nah, jadi jika vCounter-nya itu masih kurang atau sama dengan Vmax, yaitu 5, itu akan melakukan looping. Kemudian ini yang ditampilkan itu ada product name dan product ID. From products, ini disamakan where product ID sama dengan vCounter. Price notice, ID berapa, itu namanya apa. Jadi selama eh, kondisi loopingnya itu terpenuhi, maka akan menampilkan ID berapa dan product name-nya itu apa. Kemudian ini ada vCounter, ini plus 1 itu digunakan agar tidak looping di angka yang sama gitu. Jadi setiap looping, setiap iterasi nanti akan bertambah satu, bertambah satu, bertambah satu sampai dengan 5 karena dibatasi loopingnya itu hanya sampai 5. Ini coba dijalankan. Nah, itu ada produk ID 1 itu namanya Chai, produk ID 2 itu namanya Chang, produk ID 3 dan lain sebagainya. Itu menampilkan 5 produk teratas dari tabel produk seperti itu. Selanjutnya ini ada gunakan for loop untuk menampilkan daftar produk dengan produk ID dari 1 sampai 5 pada setiap iterasi, tampilkan produk name dari tabel produk. Ini sama seperti yang tadi, tapi jika tadi menggunakan while loop, yang ini tuh diminta untuk menggunakan for loop. Jadi mendeskripsikan dulu product name-nya, kemudian for product ID in 1 sampai 5, maka akan melakukan looping. Jadi ini langsung jika produk ID-nya itu 1 sampai 5, maka akan di looping, maka akan melakukan perulangan. Ini select-nya itu product name, into product name, from products, where product ID itu sama dengan product ID, price notice, ID berapa, nanti itu namanya apa. Ini hasilnya juga akan sama seperti yang sebelumnya, cuma bedanya di cara pengerjaannya aja. Kalau tadi itu pakai while, di mana masih ditentukan batasannya. Kalau di for I ini ditentukan batasannya, tapi langsung for product in berapa sampai berapa. Itu mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.